Guys, vaksin corona udah ada tahu. Lagi tahap pengembangan sih, dan distribusinya pasti butuh proses juga. Semoga cepat selesai ya, supaya kita bisa cepat divaksin. Udah gak sabar nih mau ketemuan, bisa main-main bareng. Masa ketemu via HP mulu? Ah, masa sih? Tapi nggak mau vaksin. Bahaya tahu. Iya aku juga serem kalau divaksin. Yang lain aja deh. Lah, bahaya kenapa? Kan proses pembuatan vaksinnya sudah sesuai dengan prosedur ilmiah. Lagian nih ya, kita nggak bakalan divaksin kalau belum ada keluar surat izin edar dari BPOM. Harusnya aman sih. Bener sih. Tapi ya, aku tuh pernah dengar kalau misalnya vaksin itu isinya adalah virus yang dibekuin. Takut nggak sih kalau aktif lagi gimana? Bener banget, Cak. Kalau tuh virus hidup lagi gimana coba? Serem. Ya, nggak gitu dong guys. Vaksin kan isinya virus yang udah mati. Nggak bakalan hidup lagi lah. Kayaknya sih ya. Pokoknya deh, kalau kita udah divaksin itu, kita bakalan lebih kebal dari virus corona. Nggak yakin ah. Kalau Donanya udah sana yang vaksin, aku mah nanti aja deh. Tapi nggak mau kalau nggak jelas nggak mau ambil. Lah, ya udah kalau nggak percaya. Besok nih ya, bakalan ada webinar yang bahas tentang vaksin. Jangan lupa ikutan, biar pada ngerti. Boleh tuh. Ntar kirimin linknya ya, Ca. Oke, aku kirim linknya ya. Males banget, tapi boleh deh, nggak apa-apa deh buat informasi. Nah, jadi seperti itu. Di sini kami, para ahli dan pemerintah, telah bekerja sama dalam pengadaan vaksin Sinovac ini. Tentu saja vaksin Sinovac ini dibuat dengan mengikuti berbagai prosedur ilmiah dan telah melewati beberapa fase uji klinis. Dengan disuntikannya vaksin, tubuh kita akan memproduksi antibodi sehingga kita akan kebal terhadap virus. Nah, vaksin Sinovac ini akan siap digunakan dan siap didistribusikan kepada masyarakat luas apabila BPOM telah mengeluarkan EUA atau Emergency Use Authorization. Jadi, EUA ini adalah izin penggunaan darurat mengingat pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini yang sudah semakin parah sehingga kita semua membutuhkan vaksin ini segera. Nah, selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua yang menghadiri webinar hari ini untuk tidak mudah percaya terhadap hoax yang beredar di media sosial, utamanya yang beredar melalui WhatsApp group yang mengatakan bahwa vaksin Sinovac ini mengandung virus yang hanya dilemahkan sehingga akan berbahaya bagi tubuh. Faktanya, vaksin Sinovac ini mengandung virus yang telah dimatikan sehingga akan aman bagi tubuh kita. Selain itu, jangan pula mudah percaya terhadap headline-headline berita yang sifatnya menggiring opini seperti salah seorang tenaga kesehatan dinyatakan positif COVID-19 setelah disuntik vaksin. Nah, sebenarnya kekebalan tubuh kita tidak terbentuk secara instan. Setelah disuntikannya vaksin, tubuh kita memerlukan waktu untuk memproduksi antibodi, sehingga kekebalan tubuh pun memerlukan proses. Jadi buat teman-teman semua, jangan takut untuk divaksin karena vaksin Sinovac ini aman dan tidak berbahaya bagi tubuh. Marilah kita semua jangan mudah tertipu dengan adanya berita-berita hoax yang beredar di media sosial dan headline-headline berita yang sifatnya menggiring opini. Marilah kita menjadi pembaca yang cerdas dengan bijak memilih sumber berita sehingga informasi yang kita dapatkan dapat dipastikan kebenarannya.
Ih, aneh banget deh Grace sama Eca. Kemarin udah aku bilangin, masa nggak percaya? Nyebelin banget sih mereka. Kayaknya aku tahu sih Sya kenapa. Kamu tahu nggak, kalau kita mau bikin seseorang buat percaya atau terpengaruh sama omongan kita, itu tuh perlu yang namanya etos, patos, sama logos. Emang etos, patos, logos itu apa? Jadi, etos, patos, dan logos biasanya dikenal dalam tradisi retorika. Retorika pada dasarnya adalah salah satu teori komunikasi yang membahas tentang bagaimana seorang pembicara atau seorang speaker bisa berhasil mempengaruhi atau mempersuasi publiknya. Supaya efektif, public speaker harus mempertimbangkan karakter dan juga sifat dari audiens. Selain itu, terdapat juga beberapa hal yang dapat mempengaruhi efektivitas dari kegiatan retorika, yaitu etos, patos, dan juga logos. Etos berkaitan dengan kredibilitas dari seorang speaker. Jika public speaker adalah seseorang yang kredibel, maka audiens akan lebih mudah percaya dan terpengaruh dengan pesan yang diberikan. Kemudian terdapat patos yang berkaitan dengan kedekatan emosional yang dibangun oleh speaker kepada audiensnya. Dan yang terakhir yaitu logos, berkaitan dengan argumen yang disampaikan sehingga pesan dapat diterima secara logis oleh audiens. Kalau dilihat dari omonganmu kemarin sih, kayaknya Eca sama Chris gak percaya sama kamu gara-gara omonganmu gak meyakinkan deh. Kalau diingat-ingat juga nih, kemarin kamu sering banget pakai kata kayaknya. Jadi bikin kita bingung, informasi yang kamu kasih itu benar apa salah sih? Kalau di webinar ini tadi kan langsung dihadiri oleh yang ahli di bidangnya. Kredibilitasnya dia pun jelas tinggi di bidang kesehatan. Jadi kita pun bisa percaya sama omongannya dia tentang vaksin. Pesan yang diberikan pun cukup mudah buat dipahami sama kita-kita yang awam di bidang kesehatan ini. Iya Mil, sekarang aku udah ngerti. Aku udah gak marah lagi deh. Aku juga sih sadar kemarin itu aku ngejelasinnya kurang jelas, makanya teman-teman pada gak percaya. Makasih ya Mil. Sekarang gak marah lagi.